Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan menjelaskan percobaan 6 tentang pembuatan mangan oksida. Kami beranggotakan saya sendiri, Dian Cahyani Dewi, Farhan Abdul Hakim, Hadi Maulana, Rafika Sulistiani, Satria Fikri Ramadan, Syifa Dwi Juwairiyah, Kanto Branta Putra, Yocinta Pri Angkina, dan Zidni Elma Nafisa. Selanjutnya, hal yang akan kita sampaikan di sini yaitu ada pendahuluan, tujuan, alat dan bahan, prosedur percobaan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya, pendahuluan. Mineral mangan oksida merupakan mineral yang banyak terdapat di dasar laut. Mangan oksida yang terdapat di alam tersebut merupakan mangan oksida berongga dan berlapis, yaitu kelompok Hollandit romanicid dan todorokit yang mempunyai bentuk rongga oktahedral. Masing-masing berukuran 2 kali N dan 3 kali N. Dalam hal ini, N itu merupakan bilangan bulat yang sesuai dengan struktur berongga. Selanjutnya, mineral mangan oksida memiliki berbagai struktur, yaitu struktur berongga seperti hollandit, todorokit, sirtomelan, pirolusit, dan koronadit, struktur berlapis, serta struktur amorf. Keistimewaan yang dimiliki oleh mangan oksida antara lain memiliki sifat penukar ion, luas permukaannya relatif besar, sehingga dapat dikembangkan sebagai katalis dan sebagai elektroda pada baterai kering. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Abdul Hakim. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mempelajari pembuatan mangan oksida dengan metode Solgel dan metode keramik. Pertama, alat yang dibutuhkan adalah gelas beker 500 ml, ada furnace, ada batang mengandung, kaca arloji, spatula, dan crucible. Kemudian untuk bahannya sendiri ada KMNO4, asam sitrat, HCl 0,1 M, Aquadex, dan kertas saring. Pertama-tama, untuk pembuatan mangan oksida dengan metode hasil ini, yang pertama kita lakukan adalah 2 gram KMNO4 dan 1 gram asam sitrat. Kemudian dilarutkan dengan KMNO4 ke dalam 200 ml Aquadex. Setelah itu ditambahkan asam sitrat ke dalam larutan KMNO4 sampai diaduk, lalu dibiarkan beberapa sampai gel terbentuk. Kemudian dilakukan dekantasi. Lalu habis itu dilakukan kalsinasi 100 menit. Kemudian cuci kristal dengan HCl 0,1 M dan obati sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu keringkan kristal dalam oven. Lalu kita timbang kristal dan hitung rendamannya. Untuk slide langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Hasil pembahasan pembuatan bahan oksida dengan metode kali. Di sini sudah diketahui massa per kilogram, massa selanjutnya ada 1 gram, massa per gram 1,100 gram, dan massa per sampul 0,74 gram. Untuk mencari standar persen itu rumusnya massa per sampul yaitu 1,900 gram, berarti massa per sampul itu 0,144 gram per 100%, hasilnya itu 43,44%. Oke, dilanjutkan untuk hasil dan pembahasan. Mangan patoksida merupakan senyawa organik dengan rumus MnO2. MnO2 sendiri memiliki sifat fisik yaitu padatan coklat atau kehitangan, yang dimana terjadi secara alamiah sebagai mineral berfungsi yang merupakan biji bahan utama dan komponen dari produk pangan. Penggunaan utama untuk MnO2 adalah untuk baterai saccharin seperti baterai alkalin dan karbon. MnO2 juga digunakan sebagai pigmen dan sebagai prekursor untuk pembentukan senyawa pangan yang lain yaitu KMNO4. KMNO4 sendiri digunakan sebagai reagent dalam sintesis organik, misalnya untuk oksidasi alkohol asetik. MnO2 pada alfa polimor dapat menggabungkan berbagai atom serta molekul air di terowongan atau saluran antara oktahedra magnesium oksida. Ada minat yang cukup besar di alfa MnO2 sebagai katoda untuk baterai lithium-ion. Pada ini juga terkait pembuatan mangan oksida dilakukan dengan menyampurkan KMNO4 dengan asam sitrat menggunakan metode sol-gel dan metode keramik. Untuk pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode sol-gel itu seperti apa. Mangan oksida disintesis dengan menggunakan kalium permanganat karena lebih efektif dan menghasilkan oksida mangan dan menggunakan asam sitrat yang berperan sebagai prediksi. Untuk reaksi dapat dilihat dalam slide. Reaksi antara asam sitrat dan larutan kalium permanganat adalah reaksi eksoterm karena pada akhirnya mengeluarkan panas yang tinggi. Ketika asam sitrat dicampurkan dengan larutan kalium permanganat, maka terbentuk sol yang kemudian berubah menjadi gel. Hal ini yang berbeda saat dari metode sol gel, bahwa apabila dua zat saling bercampur dan membentuk sol yang kemudian diikuti dengan terbentuknya gel, maka disebut reaksi sol gel. Gel yang terbentuk dari reaksi tersebut disaring dan dicuci dengan aquaden. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan kertas saring bebas satu, yaitu kertas saring Whatman nomor 42, agar tidak mempengaruhi material yang dihasilkan pada saat proses kalsium. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwa pencucian dengan aqueous bertujuan untuk menghilangkan ion K+ yang ada pada permukaan material. Pencucian dihentikan dengan filter yang dihasilkan bebas ion K+, tidak terbentuk endapan putih, dengan cara menguji filtrat dengan larutan HClO4. Pencucian sangat mempengaruhi struktur mangan oksida yang terbentuk. Semakin banyak ion K+ yang terdapat pada permukaan, maka produk yang terbentuk adalah oksida dengan bentuk struktur berlapis. Percobaan kedua pembuatan mangan oksida menggunakan metode keramik. Metode keramik merupakan metode sintesis dengan cara pencampuran padatan tanpa pelarut yang dipanaskan pada suhu tinggi dan dilakukan pengolusan terlebih dahulu. Metode ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu tidak membutuhkan pelarut,
Produk hasil sintesis yang diperoleh murni, cara kerjanya mudah menggunakan peralatan yang sederhana, dan waktu yang dibutuhkan untuk proses sintesis relatif singkat. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pada metode Solgel, hasil rendaman sebesar 88,38%, dan pada metode keramik, hasil rendaman yang diperoleh lebih rendah sebesar 43,47%. Jika dilihat dari hasil rendaman pada percobaan ini, metode Solgel lebih baik, karena rendaman yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan metode keramik. Namun, metode Solgel memiliki kelemahan, yaitu waktu pemrosesan relatif lama, terbentuknya siksa hidroksil dan karbon serta sukar untuk mendapatkan produk yang bebas dari keretakan pada waktu pengeringan. Dapat disimpulkan dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan. Yang pertama, kompleks ion dengan oksida dapat dibuat dengan mereaksikan KMNO4 dengan substrat. Yang kedua, dari percobaan Solgel didapatkan massa kristal yang diperoleh adalah 2,3989 gram dengan rendaman 88,38%. Yang ketiga, dari percobaan keramik didapatkan massa kristal yang diperoleh adalah 1,1800 gram dengan rendaman 43,47%. Selanjutnya, tugas pendahuluan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sol dan gel? Sol adalah suspensi koloid partikel padat dalam fase cair melalui reaksi hidrolisis dan polimerisasi dari perkursor tertentu. Dengan kata lain, sol merupakan dispersi stabil dari partikel koloid atau polimer dalam sebuah pelarut. Partikel bisa dalam bentuk amorf atau kristalin. Partikel sol secara umum dapat berinteraksi dengan gaya van der Waals atau ikatan hidrogen. Sedangkan gel adalah zat yang memiliki pori yang semi-grid yang terdiri atas jaringan kontinu dalam 3 dimensi. Gel dapat terbentuk dari rantai polimer. Interaksinya adalah memiliki sifat kovalen dan tidak dapat balik atau irreversible. Bila zat cair dan zat padat dicampur pada konsentrasi yang tepat, maka zat cair yang ada dapat terserap oleh zat padatnya. Peristiwa tersebut dinamakan gelasi dan zat yang terbentuk dinamakan gel. Jelaskan perbedaan metode Solgel dengan metode keramik. Metode Solgel dikenal sebagai salah satu metode sintesis nanopartikel yang cukup sederhana dan mudah. Metode ini merupakan salah satu metode karena pada prosesnya melibatkan larutan sebagai media. Pada metode Solgel, sesuai dengan namanya, larutan mengalami perubahan fase menjadi sol dan kemudian menjadi gel. Metode keramik merupakan metode sintesis dengan cara pencampuran padatan tanpa pelarut yang dipanaskan pada suhu tinggi dan dilakukan penggerusan terlebih dahulu agar campuran menjadi homogen. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, dalam metode Solgel, kalium permanganat dicampurkan dengan asam sitrat setelah sebelumnya dilarutkan dalam aqueduct, sehingga terbentuk gel kemudian dikalsinasi. Sedangkan pada metode keramik, kalium permanganat berbentuk haflut langsung dicampurkan dengan asam sitrat di dalam rumpang, kemudian dilakukan kalsinasi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan proses kalsinasi? Kalsinasi adalah proses pemanasan zat padat pada suhu tinggi tanpa adanya udara atau oksigen, umumnya untuk menghilangkan senyawa fosfor atau volatil. Kalsinasi juga dapat diartikan sebagai proses thermal treatment pada biji dalam kondisi oksigen terbatas untuk menghasilkan thermal decomposition. Sebutkan pembagian beserta contoh bahan oksida. Ada pirolusir atau NO2, dolomit, SiO12, tourmaline, dan pada tingkat yang lebih rendah sebagai rhodopsit atau NaCl3. Penggunaan utama untuk MnO2 yaitu untuk baterai safring, seperti baterai alkain, dan baterai karbon. MnO2 juga digunakan sebagai pigmen dan sebagai prekursor senyawa mangan lainnya, seperti KMNO4. Ini digunakan sebagai reagen dalam sintesis organik, misalnya untuk oksidasi alkohol air. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan kelima, yaitu tentang manfaat dengan oksida dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan MnO2 yaitu biasanya untuk baterai safring, seperti baterai alkain dan karbon. MnO2 juga biasanya digunakan sebagai pigmen dan sebagai prekursor untuk senyawa mangan seperti KMNO4. MnO2 pada alpha polymer dapat menggabungkan berbagai atom. Di sini ada manfaat yang cukup
material kami. MnO2 sebagai katode untuk baterai lithium-ion. Yang kedua, mengapa oksida biasanya digunakan sebagai reagen untuk oksidasi dan benzili alkohol. Mangan juga digunakan dalam industri elektronik, di mana mangan dioksida baik alam ataupun sintetis. Adapun untuk menghasilkan senyawa mangan yang memiliki tahan listrik yang tinggi. Contohnya yaitu besi. Selanjutnya, berikut adalah sumber dari isi materi pada presentasi ini. Di sini kami